Banjir bandang terjadi di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Senin 27 Oktober. Banjir bandang terjadi akibat luapan Sungai Cisolok. Setidaknya ada 969 kepala keluarga dan 2.911 jiwa terdampak. Tidak hanya banjir bandang, 9 rumah warga terdampak akibat longsor. Longsor juga memutus akses warga dan menyebabkan lebih dari 40 kepala keluarga terisolir. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat hingga akhir Oktober 2025 sebanyak 101 bencana terjadi. Meliputi cuaca ekstrim sebanyak 58 kejadian, banjir 18 kejadian, dan tanah longsor mencapai 22 kejadian. Bencana hidrometeorologi menjadi ancaman bencana yang kerap terjadi di wilayah Jawa Barat. Menurut BPBD, dari 27 kabupaten kota, wilayah Jawa Barat bagian selatan meliputi Tasikmalaya, Garut hingga Sukabumi tergolong wilayah rawan, sehingga antisipasi semakin ditingkatkan. Kami sudah membuat kajian risiko bencana ya, daerah-daerah mana saja yang sudah diprediksi akan mengalami hidrometeorologi basah lah ya, hidrometeorologi basah, terutama di daerah Jawa Barat Selatan dan Jawa Barat Tengah. Itu ancamannya berarti banjir, longsor? Banjir, tanah longsor, banjir bandang juga ya, kemudian pergerakan tanah itu mungkin terjadi, dan karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi, salah satunya perubahan tata guna lahan juga itu cukup berpengaruh, dan memang selain daripada intensitas hujan yang luar biasa ya, sampai di atas 100 sekian itu kan udah cukup besar gitu lah. Memasuki musim hujan, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah menetapkan status siaga darurat bencana untuk seluruh kabupaten kota. Status siaga ini berlaku sejak 15 September hingga April 2026 mendatang. Seluruh kepala daerah diminta untuk menyiapkan langkah kesiapsiagaan, termasuk penganggaran dana. Ya, kita hari ini kesiapannya kalau logistik bahan pangan siap, kemudian alat-alat berat relatif hari ini banyak kita memiliki alat berat, dan pihak swasta pun sudah siap backup. Yang terjadi di Sukabumi saya lagi latih dulu bupatinya, karena itu kan bencananya relatif bisa ditangani menurut saya oleh kabupaten. Nah, ternyata sampai hari ini belum menurunkan alat berat untuk membuka isolasi, sehingga malam hari ini saya akan menurunkan alat berat untuk membuka isolasi. Menyikapi status siaga bencana di Jawa Barat, Polda Jabar juga bersiap menghadapi berbagai kemungkinan. Sejumlah perlengkapan operasi penanganan bencana telah disiagakan, seperti vibrascope dan vibraphone yang biasa digunakan untuk mendeteksi korban di balik reruntuhan, hingga potensi tanah longsor. Kesiapan sumber daya manusia pun turut diperkuat, yang melibatkan sekitar 3.000 personel gabungan. Nah, kemudian di Polres Jajaran kita ada satu unit khusus ya di sana, di satu peleton kurang lebih 32 orang setiap Polres. Nah, Polres itu menyiagakan itu, dan juga kendaraannya, walaupun kendaraannya itu tidak semuanya spesifikasi seperti ini, hanya ada 6 unit saja di Kepolisian Polda Jabar ini. Kemudian kita juga didukung oleh satuan lain selain di Polda Samapta ini, ada Brimob. Nah, Brimob ini memang spesifikasinya lebih khusus lagi, dia ada unit SAR Brimob ini, dan semua personel Brimob itu memiliki kualifikasi itu semua dimiliki oleh Brimob, sehingga mereka secara khusus ada 1.520 personel itu. Selain kesiapan petugas, kolaborasi dengan masyarakat juga penting untuk memperkuat upaya penanganan dan mengurangi dampak bencana di Jawa Barat. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.